Ayam bakar dua nih. 15. Bungkui dah. Bungkui. Pakai apa? Ayam bakar dua, cik jo pau, cik jo dado. Saya dah. Dosanya. Nah, Berapa tang tuh? 32. Ya. 6 balik cik. Ya. Setelah membeli nasi padang, sekarang saatnya kita makan. Ini nasinya dibungkus. Katanya sih kalau dibungkus nasinya jadi lebih banyak, karena orang Padang itu makannya nambah. Nah, nasi yang ada di rumah makan Padang, kalau kita makan di sana, makan di tempat itu kita cuma dikasih satu apa itu namanya, satu batok itu aja ya, satu, kalau di kampung namanya sandok ya, sendok untuk nasi itu cuma dikasih satu. Jadi kalau satu itu sebenarnya nggak cukup, kurang kalau untuk orang Padang, sehingga harus ditambah. Makanya selalu ada nasi tambah atau disebut tambuh ya. Jadi bedanya kalau tambah itu untuk penambahan secara umum, 1 tambah 1, 2 tambah 1, nah itu tambah. Tapi kalau nambah nasi itu namanya tambuh ya. Nambah makanan itu namanya tambuh. Ini namanya minum. Nah, kalau kita beli nasi dibungkus, itu berarti dia sudah ada nasi porsi yang satu plus porsi tambuhnya. Jadi makanya kalau dibungkus jadi lebih banyak. Gitu. Tapi harganya sama dengan kita makan satu. Kita buka dulu ya. Sama dengan kita makan satu. Jadi kalau kita makan di tempat, kita beli kalau kita makan nasi dengan tambuh, itu kita bayar jadi double, bayar porsi nasinya, bayar porsi tambuhnya. Tapi kalau kita bungkus, maka kita sudah dapat porsi nasi dan porsi tambuh, tapi harganya hanya dengan harga porsi nasinya saja, satu porsi aja. Jadi lebih irit, hitung-hitungannya itu lebih lebih murah kalau kita bungkus. Tapi itu juga tergantung kebijakan penjualnya. Karena kalau di Padang biasanya nasi tambuh pertama di rumah makan itu nggak dibayar, free. Jadi Anda tidak tambuh atau Anda tambuh itu harganya sama. Kecuali kalau Anda tambuh lagi, itu tambuh yang kedua, nah itu baru bayar. Nah, cuman kalau di Jakarta sih sebagian tambuh pertama aja udah bayar. Itu tampaknya tergantung kebijaksanaan atau pilihan ideologi dari setiap pengelola rumah makan. Ada yang mengatakan bahwa perbedaan antara porsi tambuh, porsi bungkus dengan porsi makan di tempat itu karena penjajahan. Jadi pada zaman dulu yang boleh makan di rumah makan itu hanya para penjajah Belanda dan mereka yang punya jabatan di kolonial itu. Sementara masyarakat umum hanya boleh bungkus. Tapi saya tidak tahu itu seberapa benar itu ya. Apakah itu benar atau tidak. Ini tangan sudah saya cuci tadi pakai sabun cuci tangan. Sekarang saatnya kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada cuada atau nangka, ada pucuk ubi atau daun singkong, nasi jadi kuahin, banyak kuahnya. Terus kemudian lauknya ini ayam bakar. Ayam bakar di makan Padang ini sebenarnya tidak benar-benar dibakar ya. Dia sudah digulai sebelumnya, kemudian setelah dia matang digulai baru kemudian dibakar, lalu diolesi lagi dengan kuah gulai yang sudah kental ya, yang sudah berminyak kayak ya lebih kental lah gitu.
sudah azan zuhur ini, saya lapar, mau makan dulu ya, nanti sholatnya. Jadi jangan ada yang nanya nanti apakah saya sholat atau enggak. Saya sholat tapi sekarang enggak karena lagi makan. Nanti setelah makan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman coba dulu. Bismillah. Kalau makan itu harusnya kaki naik ya. Kalau makan padang dulu. Tapi ini demi sopan santun kaki enggak naik. Jadi nasinya juga beda. Kalau nasi padang itu dia perah. Kalau nasi di Jawa kebanyakan pulen. Di Jawa yang pulen itu yang bagus. Kalau di Padang sebaliknya. Atau di Sumatera Barat sebaliknya. Nasi pulen itu nasi yang tidak bagus. Pernah ada kejadian waktu itu kita ikut Jambore Nasional Pramuka tahun 96. Kebanyakan teman-teman itu pertama kali ke Jakarta. Dan pagi itu kami dikasih makan oleh panitia. Nasinya itu pulen bergetah ya. Pulen. Kemudian berminyak. Dan kami pikir itu nasi basi. Jadi banyak di antara teman-teman tidak memakan nasi itu karena kami pikir itu nasi basi. Baru belakangan saya baru nyadar kayaknya itu nasi uduk deh. Jadi dia memang ada minyaknya gitu kan. Jadi dia agak licin. Tapi gitulah. Nah, tapi tidak semua nasi Padang tidak semua warung Padang juga menjual nasi dalam format aslinya, yakni nasi pera yang tidak pulen itu. Ada nasi Padang untuk mahasiswa seperti di daerah dekat UI itu, daerah Kemiri Muka. Itu berasnya pulen. Jadi kayaknya dia cuman bikin lauk Padang aja tapi berasnya tetap beras pulen. Jadi rasanya kurang nendang lah ya. Tapi mungkin untuk kantong mahasiswa cocok lah itu karena nasinya murah memang. Kalau dia harus pakai nasi pera mungkin lebih mahal modalnya. Tapi karena juga di Jakarta tidak semua orang suka nasi pera, karena bukan orang Padang, konsumennya bukan orang Padang, jadi kadang-kadang para pedagang juga mengoplos beras pera dengan beras pulen dengan proporsi ada yang 50-50, ada yang 75-25, 75 pera, 25 pulen, atau 50-50 pera dan pulen sama-sama, ya, porsinya sama. Biasanya dipakai kayak jeruk purut gitu ya, yang pulen-pulen gitu. Kalau yang pera ya ada pera super. Tapi kalau di Padang sendiri berasnya itu nggak pera-pera yang betul-betul kayak pasir banget, nggak juga. Jadi ada unsur pulennya juga sebenarnya, cuman pulennya nggak terlalu gitu. Jadi apa itu namanya? Ya kayak bukan kayak beras nasi goreng gitu ya. Kalau nasi goreng kita di sini di Jakarta itu kan betul-betul pera yang kayak pasir gitu. Tapi kalau beras Padang itu nggak pera banget juga sebenarnya. Jadi masih bisa dikepal untuk dibentuk gitu. Tapi juga nggak lengket kayak beras pulen. Jadi tengah-tengah mungkin ya. Dan namanya bukan beras pera, karena namanya berasnya Mundam, Sokan, Seribu Gantang, Anak Daro, Silya Beganti. Itu nama-nama berasnya. Itu jenis-jenis beras. Nah, kalau yang bagus itu dulu namanya Mundam. Tapi beras Mundam itu jarang. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Saya pernah ngobrol sama orang yang nanam, katanya kalau beras Mundam itu enak tapi enak tapi susah disimpan lama karena dia cepat tumbuh gitu. Jadi kalau misalnya disimpan dia tumbuh jadi kayak benih. Nggak tahu benar atau enggak karena saya juga nggak ke sawah toh. Tapi intinya beras Mundam itu jarang. Jadi orang sekarang akhirnya pakai Sokan, Anak Daro dan Silya Beganti, Seribu Gantang yang saya sebutkan tadi. Tapi tetap saja beras seperti itu kadang-kadang bagi orang lain orang selain orang Minang dianggap tidak enak. Karena mereka tidak suka beras yang pera. Ini ayam bagian dada.
Nah, saya suka bagian ujung tulang itu, di dekat persendian tulang itu, dekat persendian itu bagian ini apa ya, tulangnya itu lunak dan enak. Jadi kayak suka yang di persendian itu suka sekali saya. Nah, rasa nasi padang juga beda-beda karena perbedaan daerahnya. Jadi ada masakan orang Pasisir, masakan orang Pariaman, Payakumbuh, Solo, itu beda-beda. Nah, yang paling banyak di daerah Jabodetabek ini atau di perantauan ini kayaknya ya, belum pernah dicek juga sama saya, Pariaman, Pasisir. Payakumbuh itu jarang sekali saya lihat. Nah, kayaknya belum pernah saya nemu yang betul-betul dari Payakumbuh gitu. Ada yang Payakumbuh tapi istrinya Pariaman juga, itu ada juga. Ada juga yang dari Bukit Tinggi, yang dekat Bukit Tinggi, tapi dia pakai brand sendiri ya, namanya nasi kapau. Jadi nasi padang tapi dia nasi kapau, karena bumbunya beda. Bumbu menurut daerah Kapau, Bukit Tinggi. Enggak di Bukit Tinggi juga sih Kapau itu, pinggiran luar kotanya Bukit Tinggi, dia sudah masuk Kabupaten Agam. Karakteristik daerah mungkin juga menentukan. Kalau Pariaman itu kan pantai ya, jadi daerahnya lebih panas, kelapanya lebih banyak. Di sana banyak kelapa yang tumbuh ya, karena kan kelapa lebih subur tumbuhnya di daerah dataran rendah. Nah, kalau Bukit Tinggi itu daerah dingin, namanya saja Bukit Tinggi. Bukit tinggi kulalui, bola. Nah, beda lagi ya. Nah, Bukit Tinggi itu tinggi, tinggi, jadi dingin. Kalau malam dingin, kalau siang juga dingin. Kalau kita ke masjid di Bukit Tinggi itu wudhu zuhur tetap dingin, walaupun lagi terik matahari. Daun singkong ini penting. Kata teman saya yang sekolah gizi ya, katanya daun singkong ini penting untuk menetralisir efek dari cabai. Di cabai itu mungkin efek ke lambung. Nah, dinetralisir oleh daun singkong. Tapi saya nggak tahu benar atau enggak. Nanti kalau Anda tahu komen ya di bawah ya. Apakah memang betul daun singkong itu bisa menetralisir efek dari kepedesan cabai. Tapi yang jelas emang enak sih pakai daun singkong ketimbang pakai kol, lobak dan lain-lain. Cuma kan warung Padang itu seringnya itu kalau udah malam atau udah sore daun singkongnya habis, mereka ganti pakai timun atau kol ya. Ada bumbu rendangnya juga, dikasih sedikit. Ini biasanya kuahnya itu ada campur-campur, kuah ikan, kuah sayur, kuah rendang, kuah daging, kuah kikil atau tunjang. Ini makannya sebelum zuhur, pas azan zuhur. Ada tips dari Abdel Ahrian, King Abdel. Kalau nonton, dia kalau beli nasi padang selalu dibungkus meskipun makan di tempat. Nggak tahu tuh apa maksudnya, apa rasanya lebih enak. Katanya sih lebih enak kalau dibungkus karena ada efek daun pisangnya. Tapi kebetulan tempat yang saya berdiri nggak dikasih daun pisang, nggak dikasih bungkus daun pisang. Saya pernah tanya ke yang jual kenapa nggak dikasih bungkus daun pisang, katanya nggak semua konsumen suka
Jadi kalau yang konsumen asli Padang dia suka dibungkus dengan daun pisang, dikasih lapisan daun pisangnya. Tapi kalau yang nggak asli Padang, nggak semuanya suka aroma daun pisang itu. Minum dulu ya. Ini sudah kebanyakan, jadi sudah agak kenyang ya. Tapi kita nggak boleh mubazir, jadi kita coba habiskan terus. Yang sakti itu Tan Boy Kun ya, dia bisa makan 7 bungkus nasi Padang langsung dalam sekali makan. Kalau saya nggak bisa, urutnya belum seperti itu. Kadang sayurnya nggak bisa dihabisin karena sudah terlalu banyak. Saya pernah tanya ke teman yang juga usaha nasi Padang, bagaimana jika ayam gulai hari ini nggak habis, masih sisa, apakah ayam gulainya masih dijual lagi untuk besok? Jawabannya, jika hari ini ayam gulainya nggak habis, maka ayam gulai itu akan dibakar, jadi besoknya jadi ayam bakar dia, jadi nggak dijual lagi sebagai ayam gulai. Nah, maksimal cuma 2 hari. Jadi kalau hari ini dia adalah ayam gulai, besok dia jadi ayam bakar, besoknya lagi jika masih nggak laku ya dibuang, jadi makanan kucing. Jadi supaya tidak ada lauk dari masakan Padang ini yang mubazir terbuang karena tidak laku, maka bersegeralah untuk membelinya. Dimanapun Anda temukan nasi Padang, serbu. Dimanapun Anda temukan, beli, makan. Ya, kalau misalnya Anda nggak bisa makan sendiri, Anda beli tetap aja, beli aja. Nggak bisa makan sendiri, beli aja. Ntar bagi ke yang butuh. Kasih ke Pak Satpam, kasih ke tukang becak, kasih ke orang-orang yang membutuhkan. Karena nasi Padang itu agak universal sih. Dia disukai oleh hampir semua manusia, dari barat ke timur, minal maghribi ilal masriqi. Ini semuanya, seluruh dunia orang harus suka nasi Padang. Kalau dia nggak suka, ada orang nggak suka nasi Padang, berarti dia bukan penyuka nasi Padang. Tapi secara umum sih orang suka, karena kalau ada acara-acara nikahan, resepsi, mau apapun, suku yang resepsi itu lauknya tetap ada unsur Padangnya. Siapa yang nggak suka nasi Padang? Boleh komen di bawah. Kenapa? Tapi ada satu fakta yang unik tentang nasi Padang ini, yang mungkin Anda semua juga tahu ya, tapi kalau belum tahu saya sebutin aja. Ternyata nasi Padang itu tidak ada di Padang. Di Padang itu sendiri tidak ada nasi Padang dulu. Sekarang udah ada di daerah dekat Gor Agus Salim itu, di Jalan Rasuna Said Padang. Nah, itu sudah ada rumah makan sederhana. Nah, itu dia jual masakan Padang. Ada tulisannya sederhana masakan Padang. Sementara kalau di rumah makan lain di Padang itu nggak ada masakan Padang. Adanya misalnya rumah makan Selero Bundo gitu, rumah makan Bundo Kito, rumah makan Pasisia, rumah makan One Nan Lamu. Nah, yang anak Unan ini pasti tahu rumah makan One Nan Lamu. Nggak tahu tuh One Nan Bau yang mana. One itu uni ya kalau di orang Padang kota, atau daerah, bukan Padang kota sih, Padang daerah perkampungannya, Papiko, Padang pinggir kota. Itu dia kalau manggil kakak perempuan tuh One. Jadi walaupun bahasa Padang itu katanya
kakak perempuan dipanggil uni itu sebenarnya nggak semua juga sih. Di Sumatera Barat itu juga ada panggilan-panggilan menurut daerahnya masing-masing. Kalau di Padang Kota dipanggil one. Ada juga tempat lain manggilnya akak atau kakak. Ada juga manggilnya uwo. Ini berbeda-beda. Sama juga panggilan uda itu nggak semua daerah manggil abang kakak laki-laki itu dengan panggilan uda. Kayak kampung saya namanya abang. Jarang orang dipanggil uda ya kalau di kampung. Yang di kampung saya panggilnya abang. Ada juga kayak misalnya di daerah 50 kota itu pokoknya tuan atau wan. Itu juga berlaku di sebagian daerah tanah datar. Kalau di Meninjau itu ada panggilan uwo. Uwo tertitu tua sih. Uwo. Ada lagi misalnya di Pariaman. Pariaman jika dia orang bergelar yang 3 itu, Sidi, Sultan, Bagindo, itu panggilannya ajo. Ajo itu artinya raja. Rajo. Kenapa dia dipanggil Rajo? Karena orang Pariaman tuh keturunan Rajo, keturunan raja. Kalau ada orang Pariaman bergelar Sidi, nah itu dia berarti keturunan Habaib, keturunan dari Imam Ali, Tuhan Rasulullah. Ini panggilannya Sayyidi, atau jadi Sidi. Jadi itu tuan juga artinya kan? Sayyidi itu kan tuan, tuanku, raja berarti. Sidi itu raja. Kemudian ada juga yang gelarnya Sultan. Sultan ini kalau kata Buya Hamka ini turunan dari Pagaruyung. Jadi dulu Pagaruyung menunjuk raja-raja kecil untuk mewakili Pagaruyung di daerah Pariaman dan sekitarnya. Nah dia bergelar Sultan. Nah anak-anaknya juga dipanggil Sultan sampai sekarang, anak keturunannya. Yang perempuan dipanggil Putih, nah laki-laki dipanggil Sultan. Kalau yang Sidi itu untuk anak keturunan laki-laki dari jalur Rasulullah, kalau perempuan dipanggil Siti. Nah kalau Bagindo itu kabarnya ini masih menurut Buya Hamka itu adalah keturunan raja-raja Aceh. Karena Pariaman, daerah pesisir Sumatera Barat itu dahulu pernah dikuasai oleh Aceh. Nah Aceh di sana juga menunjuk wakil-wakilnya untuk berkuasa. Nah dia dipanggil Bagindo. Nah, sampai sekarang keturunan Bagindo itu tetap bergelar Bagindo menurut garis bapak. Jadi ketiga gelar itu Bagindo, Sultan, Sidi itu semua menurut garis bapak. Intinya mereka semua itu raja gitu ya. Rajo. Jadi Bagindo, Sultan, Sidi itu raja, makanya dia dipanggil Ajo. Ya, anak keturunannya dipanggil Ajo. Ini yang jual orang Pariaman, orang Lebu Aluang. Nah, kalau Anda di Jakarta, paling mudah mengidentifikasi orang Pariaman itu, warung Padang Pariaman itu adalah dari foto. Nanti coba diperlihatkan nanti bagaimana fotonya. Nah, foto ini. Ingatkan ya, foto bapak tua ini. Nah, kalau Anda lihat foto bapak tua ini berarti yang dagang itu orang Pariaman. Bapak tua ini adalah seorang guru sufi, mursyid dari tarikat Satariyah. Beliau bernama Angku Salih Kiramatullah, Angku Saleh Kiramat. Dia berasal dari daerah Sungai Saria di Pariaman. Nah, waktu hidupnya dia itu sangat dihormati oleh masyarakat. Kemudian banyak cerita-cerita tentang karamat-karamat atau karamah-karamah keajaiban beliau. Nah, itu Angku Salih. Jadi orang-orang Pariaman
terutama yang tersambung ke beliau untuk tarikat Satariyah ya, itu pasti kenal. Dan banyak juga orang-orang Pariaman yang bertabaruk mengambil berkah dengan cara memajang foto beliau di tempat berdagang mereka. Kabarnya ketika Engku Salih masih hidup, ia memang mampu melariskan dagangan. Misalnya jika dia ke pasar, dia membeli suatu barang, produk, maka dia akan bayar sesuka hatinya dia, menurut hematnya dia, berapa harganya. Jadi kita nggak boleh membantah. Jika misalnya ada harga kelapa dijual 1.000 misalnya, terus Engku Salih minta harga 800 atau 900. Nah itu kalau orang yang ngerti, dia akan setujui, dia akan kasih ke Engku Salih ada harga 800 atau yang sesuai keinginan Engku Salih itu. Nanti setelah Engku Salih pergi membayar, kemudian Engku Salih pergi, itu biasanya dagangan orang itu jadi laris, jadi banyak yang beli. Cerita orang ya, ini cerita ya, entar jangan tanya ke saya bukti-buktinya, namanya juga cerita ini kan, dari mulut ke mulut. Sebaliknya ada orang yang nggak ngerti, ketika Engku Salih menawar, dia juga bersikeras gitu ya, menawar pula kan, wajar lah kan, pedagang ketika ditawar ya pasti dia akan coba tahan harganya. Nah itu biasanya orang yang seperti itu hari itu dagangannya tidak akan laris. Kira-kira gitu ceritanya. Apakah benar atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu bagaimana keramatnya para wali. Ada orang yang tidak percaya ya tidak apa-apa, bebas kan, namanya juga kepercayaan. Tapi memang di daerah Pariaman itu dari dulu memang ramai pengikut tarikat Satariyah. Beda dengan di 50 kota, itu kebanyakan atau daerah Darek lah ya, daerah darat, itu kebanyakan pengikut Naqsabandiyah. Jadi dari soal makan aja kita bicara ke sana kemari ya, nggak jelas. Mohon maaf. Ini masih belum habis, jadi harus saya habiskan. Ada nasihat dari bapak saya, kalau makan jangan sampai ada sisa satu butir pun di nasinya, nggak boleh ada sisa meskipun hanya sebutir. Karena keberkahannya ada di sana. Ini kayak ini tulang, ini bagian pojoknya masih lunak, masih bisa makan. Alhamdulillah udah habis. Ini masih ada sedikit bumbu rendang tapi nggak saya makan karena makan aja ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih. Nah, ini kita tutup sekarang. Alhamdulillah kita tutup dengan membacakan doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. See you.